Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah laporan dari Kepala Pusat Pengembangan PPG dan Sertifikasi LP3 UNES. Kepada Bapak Dr. Hades Agus Yono MSI MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kurang keras, Pak. Salam sejahtera dan terima kasih untuk kita semua. Mohon izin saya share untuk paparan. Kok masih tidak benar? Sudah saya gimana? Belum mana? Sudah. Bentar. Gimana? Belum apa? Dari apa dia nih bacanya? Dari ininya Pak, apa? Earphone-nya. Oh, begitu. Yeah. Sudah. Sebentar. Mohon izin sebentar, mohon izin sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ada sedikit gangguan, kami mohon untuk bisa menunggu sebentar. Bapak Ibu peserta yang masih belum menampilkan video, kami mohon untuk bisa menampilkan dan mohon jangan share screen. Udah ngecek loh, udah bisa. Enggak usah. Bisa didengarkan? Sudah? Oke, ya. Mohon izin saya share paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai kasih untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua LP3 yang dalam hal ini diwakili Pak Sekretaris LP3, para koordinator prodi dari otomotif Pak Wahyudi, kemudian Pak Bintang Hanggoro untuk seni budaya, para guru pamong yang mohon izin guru pamong yang seni budaya semuanya masih posisi penyegaran sehingga hanya beberapa dari
guru pamong otomotif, kemudian seluruh panitia PPG serta seluruh peserta PPG tahap 4 dalam jabatan tahap 4 yang berbahagia. Mohon izin Pak Sekretaris LP3, saya melaporkan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PPG dalam jabatan tahun 2020 ini, mulai dari angkatan pertama sampai insya Allah ini angkatan yang keempat atau yang terakhir, ini dilaksanakan 100% daring. Barangkali ini menjadi sesuatu yang baru dibanding tahun 2019 dulu, dan mungkin juga ada yang merasa agak susah dan sebagainya. Namun sebenarnya di balik daring itu ada beberapa kemudahan. Pada Pak Sekretaris LP3 saya laporkan, karena daring inilah maka peserta seni budaya yang harusnya atau semula diposisikan di Universitas Manado, maka dalam tempo 1 hari langsung bisa pindah ke Semarang. Inilah kemudahan-kemudahan diantaranya daring. Jadi dengan daring itu bukan menjadi penghalang, namun daring bisa menjadi satu kondisi yang menguatkan untuk bisa memperoleh sertifikat yang barangkali tempatnya mengalami perbedaan. Namun yang dihadapi peserta sama, yakni ketika di laptop itu bisa ke Manado ataupun bisa ke Semarang. Selanjutnya saya laporkan bahwa kuota PPG tahun 2020 itu ada sekitar 28.000 anggaran yang disiapkan pemerintah. Dari 28.000 tersebut terdistribusi ke dalam 61 LPTK. Nah, dari jumlah 28.000 itu pula 1.300 atau sekitar 1.345, karena sampai hari ini masih ada sekitar 10 yang belum lapor diri, itu ada di UNES yang tersebar ke dalam sekarang bukan 12 lagi, 13 bidang studi atau sekitar 37 kelas. Dan untuk tahap 4 ini ada 1 teknik otomotif yang berjumlah 1 kelas 28. Kemudian seni budaya ini cukup banyak, 118, sampai kemarin sore yang lapor diri 108, masih ada sekitar 10, sehingga jumlah keseluruhan sesuai kuota adalah 146. Ini mungkin jumlah yang paling sedikit dibanding tahapan 1, 2, dan 3 kemarin. Sebagai gambaran, secara keseluruhan, peserta yang ada di UNES itu tahap 1 419, tahap 2 434, tahap 3 286. Nah, yang tahap 4 ini mungkin istilah guyonannya itu sisa-sisa Laskar Pajang. Jadi mungkin karena kondisi, karena jauh, karena ada sedikit keterlambatan, ada data dan sebagainya. Rencana semula atau kuota awal kita ada di bahasa Inggris 70, teknik otomotif 70, dan PJOK 70. Namun demikian berdasarkan kesanggupan yang ada, akhirnya UNES kuotanya menjadi yang otomotif 28 dan seni budaya 118, sehingga jumlah keseluruhan di angkatan 4 ini sekitar 146, Pak Sekretaris. Nah, sebaran peserta ini walaupun jumlahnya lebih sedikit, sebaran peserta lebih banyak dibanding sebaran peserta yang angkatan 1, 2, dan 3. Ini dari ujung Aceh, kemudian Jambi dan sebagainya, ke timur Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai pada Bali, Nusa Tenggara Timur, menginjak ke wilayah Kalimantan, kemudian Maluku, sampai pada Sulawesi, Sulawesi Barat, Selatan, dan Tengah. Ini sebaran peserta yang angkatan 4 ini. Namun demikian, walaupun mereka dari berbagai wilayah, kita disatukan di UNES dengan 100% daring tadi.
Selanjutnya perlu kami sampaikan pada peserta dan Bapak Sekretaris LP3 bahwa untuk agenda di hari ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama pembukaan yang kami harapkan nanti pengarahan umum dari pimpinan. Kemudian yang kedua mekanisme pelaksanaan PPG, ada penjelasan bagaimana mekanisme pelaksanaan PPG. Di antaranya peserta akan mendapatkan pengarahan apa yang harus dikerjakan mulai dari hari ini sampai selesai di bulan Desember nanti. Sekaligus insya Allah selesai Jumatan dipandu di masing-masing prodi, di masing-masing bidang studi akan mencoba masuk di aplikasi atau di sistem yang tahun 2020 itu digunakan, yakni di SIM PKB. Tentu ini berbeda dengan tahun 2019 yang menggunakan sepada. Kami sampaikan pada peserta yang barangkali mengenal temannya yang sampai hari ini belum lapor diri, masih diberi kesempatan sampai akhirnya hari ini, sampai hari ini, diundur tanggal 4 ini. 4. Dan pelaksanaan akan dimulai tanggal 7. Tanggal 7 berakhir 7 September ini dan berakhir di tanggal 20 Desember. Dengan garis besar pelaksanaannya selama mulai hari Senin, selama 33 hari efektif, jadi minggu tidak dihitung, akan pendalaman materi. Kemudian 2 minggu efektif berikutnya adalah pengembangan perangkat, yang ini setara dengan 5 SKS, materi pedagogik dan materi profesi. Kalau otomotif ya otomotif, kemudian yang seni budaya tentu mengikuti di sana. Gabungan antara rupa, musik, dan tari. Kemudian ada review perangkat pembelajaran, dan yang membedakan PPG tahun 2019 dan PPG New Model di tahun 2020 adalah peserta yang sudah mengikuti pendalaman materi dan pengembangan perangkat sebelum turun ke lapangan untuk PPL, maka ada uji komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 November. Kenapa ini saya warna merah? Karena apabila terjadi peserta di ujian utama ini, uji komprehensif utama ini belum lulus, maka masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang tanggal 11 November. Karena PPL itu boleh diikuti apabila peserta sudah dinyatakan lulus di uji komprehensif. Kemudian PPL selama 2 minggu, yakni tanggal 12 sampai 25 November, dan karena dilaksanakan secara daring, maka Bapak Ibu akan PPL di wilayah masing-masing. Yang di Aceh tetap di Aceh, kemudian yang di Maluku tetap di Maluku, dan seterusnya sampai yang ada di Sulawesi tetap di Sulawesi. Itulah keuntungan daring atau tidak tatap muka secara langsung. Dengan demikian, dimanapun Bapak Ibu berada tidak mengalami kendala dalam hal PPL. Dari PPL 1 selama 2 minggu itu kemudian diadakan review untuk PPL selama 4 hari. Kemudian dari hasil review itu maka akan diperbaiki, diterapkan berikutnya pada PPL 2 tanggal 1 sampai 7 Desember tetap di sekolah masing-masing. Dari hasil itu diadakan review lagi, evaluasi lagi tanggal 8 sampai 11 Desember. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sudah dinyatakan selesai mengikuti kegiatan PPG untuk menyongsong uji kinerja. Jadi mengikuti uji kinerja itu ya sama aja uji PPL, namun uji pengetahuannya ini ada di tanggal 19 sampai 20. Semuanya dilaksanakan secara daring. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sekilas saja bahwa posisi sekarang Bapak Ibu adalah sudah diregistrasi online, kecuali yang 10 itu. Saya tidak tahu, barangkali malah tadi malam melapor diri mungkin juga. Dan mulai hari Senin Bapak Ibu akan tanggal 7 akan mengikuti kegiatan yang pendalaman materi 5 SKS ini 30 hari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai nanti mengikuti tadi yang saya katakan, pengembangan perangkat, review, uji komprehensif, PPL 1 direview,
diperbaiki, diterapkan di PPL 2, direview lagi, dan untuk mengikuti UKM PPG, yakni UKIN dan UP, tentu seluruh UNES berdoa agar Bapak Ibu lulus semua, sehingga betul-betul Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat pendidik. Amin. Berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sedikit perbedaan. Jadi kalau Bapak Ibu barangkali di rumah bertanya tentang sistem, sebenarnya sistem sudah kalau Bapak Ibu mulai hambatan sistem itu silahkan ditanyakan nanti pada instruktur atau pada admin kelas. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, PPG tahun yang lalu masih menggunakan pada hybrid learning ini, baik dalam jabatan atau prajabatan. Nah, yang sekarang Bapak Ibu menggunakan portalnya GTK, yakni SIM PKB. SIM PKB ini dalam sejarah penggunaan semua guru sudah mengalami, karena syarat mengikuti PPG adalah sudah pernah mengikuti UKG. Nah, UKG itu lamanya menggunakan SIM PKB itu, sehingga ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu walaupun ini posisi daring, Bapak Ibu tidak usah bingung, karena Bapak Ibu nanti akan terbagi dalam kelas-kelas. Otomotif ada 1 kelas, kemudian yang seni budaya ada 3 kelas, dan masing-masing kelas itu Bapak Ibu akan didampingi oleh dosen sebagai instruktur, guru pamong juga sebagai review nanti untuk perangkat pembelajaran, dan Bapak Ibu ada admin kelas. Juga ada admin IT yang sifatnya 1 untuk 1 LPTK. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kok tidak bisa masuk sistem, maka akan ada yang mendampingi namanya admin kelas. Tetapi kalau isinya itu apa kok Bapak Ibu tidak menguasai, maka tanyakan di instruktur, dosen atau guru. Jadi selama masa itu Bapak Ibu akan didampingi, tidaknya ada dosen, guru, dan admin yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu. Biasanya itu ya 24 jam, tapi ya mohon jam-jamnya mengikuti jam yang ada di jadwal. Kalaulah sedikit ada penambahan karena di sana ada sinkronus dan asinkronus. Demikian mohon perkenan Bapak Sekretaris LP3 untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan pada seluruh peserta PPG dalam jabatan angkatan 4 ini. Demikian yang bisa saya laporkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah arahan dan membuka acara oleh Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UNES. Kepada Bapak Dr. Isnarto MSI, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan Profesi Guru beserta tim, staf akademik dan segenap panitia. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang Studi BPG, ada 2 bidang studi yang di tahap 4 ini dari Sendra Tasik untuk seni budaya dan teknik otomotif. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Pamong yang barangkali bergabung juga dalam ruang ini, dan yang senantiasa semangat mahasiswa PPG Daljab 4 Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa mengawali rangkaian kegiatan yang panjang PPG Daljab yang keempat. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Pusat PPG UNES bahwa melalui media daring ini UNES mendapatkan amanah mengelola perpindahan mahasiswa lintas pulau. Ini saya katakan kepada
saudara mahasiswa PPG, ini adalah bagian dari ketetapan Tuhan, bagian dari takdir ilahi. Takdir telah menggariskan Bapak Ibu semua dalam perjalanan hidupnya akan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dimulai dengan kegiatan orientasi akademik pada hari ini. Ini adalah sesuatu yang barangkali tidak terduga sebelumnya, tetapi saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk marilah senantiasa bersyukur atas ketetapan ini. Insya Allah orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. UNES sebagai LPTK dengan akreditasi institusi A, dengan layanan prodi yang banyak dan besar, bahkan dalam skala nasional menduduki ranking atas dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, tentu siap mendapat limpahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan apa yang Kemendikbud atau melalui GTK itu tetapkan. Dalam waktu yang relatif singkat, pusat PPG di LP3 UNES siap mengelola perkuliahan daring mahasiswa PPG Daljab 4 ini. Memang keunikan menjadi peserta terakhir itu bisa tak terduga seperti saat ini. Luar biasa juga tadi disampaikan oleh Kepala Pusat PPG Pak Agus Yuwono, ada 23 provinsi yang bergabung dalam Daljab 4 ini. Maka saya tidak tahu apakah dari peserta ini ada yang alumni UNES atau tidak ya, atau kalaupun ada yang dari UNES, saya tidak tahu berapa persen. Tentu yang dari UNES saya sampaikan selamat, akan ketemu lagi dalam keadaan daring dengan dosen-dosen hebat yang dulu pernah bertemu di kelas ketika kuliah S1 atau mungkin S2, S3 Bapak Ibu bagi yang sudah sampai S2 dan S3. Pusat PPG UNES menyambut baik kewajiban ini dengan insya Allah memberikan layanan prima. Namun demikian, kelulusan ini yang utama adalah terletak pada Bapak Ibu guru mahasiswa peserta PPG ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Pusat PPG bahwa ada yang spesifik di PPG Daljab ini tahun 2020, yakni adanya ujian komprehensif yang itu memberikan batasan mana mahasiswa yang lanjut untuk tahap berikutnya, yakni mengikuti PPL sampai tahap akhir, atau harus diputus di tengah jalan. Nah, tentu kita tidak berharap ada yang diputus. Ini perlu perjuangan yang tidak ringan bagi Bapak Ibu peserta, karena perkuliahan daring ini tentu berbeda sama sekali dengan yang tatap muka. Karena kuliah daring ini segalanya dirancang untuk keaktifan hampir mendekati 100% itu pada mahasiswa. Modul-modul telah dikembangkan dengan konsep pembelajaran daring yang dilengkapi dengan tes formatif sehingga mahasiswa bisa mengukur diri ketercapaian target belajar yang ditentukan di modul. Tentu interaksi dengan dosen tetap senantiasa dilakukan, tapi karena melalui daring, tentu ini tidak seideal kalau melalui luring atau tatap muka. Untuk itu saya berpesan, niatkan sungguh-sungguh untuk mendalami materi, sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Insya Allah kalau upayanya sungguh-sungguh, maka hasilnya seperti apa yang diharapkan.
tim Panitia Nasional UKM PPG atau Uji Kompetensi Mahasiswa PPG dalam minggu ini memasuki tahap penghalusan kisi-kisi UKM PPG, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan ya. Jadi nanti di akhir kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala Pusat di bulan Desember, Bapak Ibu akan juga menghadapi 2 ujian, yakni uji kinerja dan uji pengetahuan. Indikator dari uji kompetensi mahasiswa PPG itu tentu selaras dengan indikator yang digunakan oleh para penyusun modul. Ada 4 modul pedagogik, ada 6 modul profesional. Semuanya terurai dalam UKM PPG. 120 soal itu nanti akan terurai dalam seluruh CPD atau capaian pembelajaran di PPG, yakni 1 sampai 7. Jadi uji kompetensi nanti meliputi pedagogik maupun profesional. Untuk itu sekali lagi saya berpesan pada mahasiswa semua, betul-betul serius meluruskan niat sehingga tidak terkalahkan kegiatan PPG yang daring ini dengan kesibukan non-akademik. Kunci utama kelulusan adalah pada Bapak Ibu. Modul sudah siap dan ini adalah modul yang dipakai pertama kali, versi baru. Pengalaman selama ini karena UNES telah menjalankan program ini dari Daljab 1 sampai Daljab 3 dengan selisih waktu antar tahapan itu sekitar 10 sampai 11 hari. Berdasarkan pengalaman ada isi LMS yakni modul dan tes formatif maupun sumatif yang pengetikannya kurang lengkap atau kadang salah. Contoh, saya sendiri adalah instruktur atau dosen di bidang studi matematika, banyak tulisan-tulisan yang masuk kategori equation, simbol-simbol matematik, itu ternyata ketika di-entry oleh petugas itu tidak lengkap. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan tim IT di masing-masing kelas, dan tentu karena ini tahap pertama, pasti pada tahap-tahap berikutnya atau tahun berikutnya nanti akan ada revisi. Jadi harap dimaklumi kalau di dalam modul maupun tes-tes yang ada di LMS itu ada kekurang sempurnaan. UNES mendapat amanah untuk mengembangkan beberapa mapel modul. Nah, yang ditugasi untuk mengembangkan itu kemudian melakukan tindak lanjut kesalahan tampilan di modul ini dengan menyampaikannya ke GTK. Intinya adalah Bapak Ibu semangat komunikasi dengan instruktur sebaik mungkin, sungguh-sungguh sehingga lulus dan nanti Bapak Ibu memegang sertifikat sebagai guru profesional yang di situ tanda tangannya atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Rektor Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan ini diraih Bapak Ibu cepat, tidak perlu mengikuti ujian ulang karena ini juga akhir tahun uji pengetahuannya, sehingga harapannya selesailah tuntas Bapak Ibu mengikuti PPG di 2020 ini, dan 2021 Bapak Ibu awali tahun itu dengan menyandang sudah sebagai guru profesional bersertifikat pendidik. Amin. Saya berpesan pada Bapak Ibu guru semuanya, pesan ini saya dapatkan ketika saya menjadi fasilitator inti dari pengelola PPG tingkat pusat. Program PPG ini diarahkan antara lain untuk membentuk 2 tipe guru, yakni 1 tipe guru inovatif, 2 tipe guru inspiratif.
Antara lain itu, di samping sasaran-sasaran yang lain. Apa itu guru inovatif? Guru inovatif adalah guru yang dengan pengalaman yang diperolehnya, dari pengalaman yang didapat, kemudian digunakannya daya nalarnya, dapat menciptakan hal-hal yang baru di dalam pembelajaran. Inovatif. Pengalaman PPG, pengalaman dari Bapak Ibu mendalami kajian teoritis atau praktisnya, kemudian dengan daya nalar yang ada pada Bapak Ibu, menghasilkan sesuatu yang baru untuk kebaikan di pembelajaran. Apa itu guru inspiratif? Guru inspiratif adalah guru yang ketika siswa mengingat namanya saja, maka siswa itu sudah belajar dari gurunya. Untuk itu, Bapak Ibu tanamkan hal yang baik kepada siswa, sehingga siswa itu menjadikan Bapak Ibu sebagai sumber inspirasinya. Dua tujuan tadi bisa tercapai antara lain kalau Bapak Ibu niatkan profesi guru ini sebagai suatu ladang pahala, sebagai suatu sarana untuk beribadah. Sehingga guru adalah investor kebaikan yang bisa menggunakannya sebagai pengumpul kebaikan untuk dirinya sendiri. Untuk beribadah tentu perlu ilmu. Ibadahnya guru tentu ilmunya adalah ilmu pedagogik dan ilmu profesional atau terkait dengan bidang studi. Nah, melalui kegiatan PPG inilah dua hal itu akan terus senantiasa ditanamkan melalui modul, melalui pendampingan instruktur, dan harapannya Bapak Ibu lulus PPG, modal itu semakin banyak dimiliki oleh Bapak Ibu. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembukaan orientasi akademik mahasiswa PPG Daljab tahap 4 Universitas Negeri Semarang, dengan iringan doa semoga PPG Daljab 4 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, memberikan manfaat untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan tasniyah, yakni basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalani serangkaian kegiatan PPG, perjalanan keilmuan yang insya Allah akan memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, sejenak kita Bapak Imam Haris Fatwa ST. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing, dan izinkanlah saya untuk memanggilnya secara sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'aliman hamdan katsiran nasiban. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul melalui aplikasi Zoom ini dalam acara pembukaan orientasi akademik mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 Universitas Negeri Semarang tahun 2020 yang diselenggarakan oleh PPG Universitas Negeri Semarang. Kami mohon ya Allah berkah dan ridho-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kami semua dapat
dinyatakan lulus PBG. Ya Allah ya Tuhan kami, ilmu-Mu begitu luas tak terbatas. Kami mohon ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang agar dapat menjadi guru profesional yang inovatif dan inspiratif sehingga dapat mendidik sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ibu bapak kami, dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara pembukaan orientasi PBG dalam jabatan tahap 4. Kepada untuk melanjutkan agenda berikutnya. Selamat mohon izin nih Pak Agus, teman-teman dari Pak ada Pak Bintang tadi, Pak mohon izin. Nggih, moga-moga Pak Is, nggih, silakan Pak Is nggih. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu peserta orientasi PBG dalam jabatan tahap 4 yang berbahagia, acara berikutnya adalah penjelasan teknis terkait kurikulum dan sistem pembelajaran melalui LMS yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator. Beliau adalah salah satu staf akademik di Pusbang PPG dan Sertifikasi yang juga merupakan dosen di jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Baik, kepada Bapak Iwan Hardi Sapurto SPD MPD, kami silakan. Baik, Mbak Ais, matur sembah nuwun, sudah diberikan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris LP3 Universitas Negeri Semarang, Dr. Isnarto MSI. Yang saya hormati Bapak Agus Yono, MPD MSI, selaku Kapus Pusat PPG dan Sertifikasi Universitas Negeri Semarang, Bapak staf akademik, pengelola PPG, Bapak Ibu koordinator, Bapak Ibu guru pamong, dan Bapak Ibu semua yang pada saat ini saya melihat semangatnya sangat luar biasa ya, dari Aceh sampai ke Semarang di pagi hari ini. Ini menjadi sebuah semangat Bapak Ibu dan semangat kita semua untuk menyelenggarakan PPG di tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PPG pada tahun ini memang berbeda dengan PPG pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu bisa bernostalgia barangkali yang alumnus UNES dan Bapak Ibu yang mungkin dari Aceh, ini dari Aceh sangat banyak, mungkin saya salam Aceh dulu nggih. Saleum Tuwaka ya kalau nggak salah itu ya, nanti mohon maaf kalau salah, itu salam selamat datang ya bagi Bapak Ibu yang dari luar Jawa ini di Universitas Negeri Semarang. Sebetulnya alangkah baiknya jika Bapak Ibu bisa langsung silaturahmi di sini, namun karena adanya pandemi virus corona, ini kemudian pelaksanaan PPG Daljab menggunakan sistem daring ya. Jadi Bapak Ibu bisa dari rumah masing-masing. Diambil positifnya saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih bisa bertemu dengan suami tercinta, bertemu dengan istri tercinta. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh baik oleh Pak Kapus, Pak Agus maupun Pak Sekretaris LP3 bahwa agenda hari ini kita akan menyelenggarakan tiga sesi. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan ya bagaimana sistem kurikulum PPG dalam jabatan tahun 2020. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya sudah menunggu-nunggu nanti sistemnya bagaimana ya, bentuknya seperti apa. Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan aplikasi LMS ya oleh Pak Zainal dan juga Pak Andi, nanti kolaborasi. Kemudian yang terakhir supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung, bahkan bisa salah kamar ya. Ini nanti kebetulan di sesi ini ada koordinator bidang studi, Bapak Ibu nanti akan berkenalan dengan
masing-masing koordinator maupun admin di masing-masing bidang studi. Baik Bapak Ibu, saya kira ini untuk mengefisienkan waktu karena hari ini hari Jumat dan nanti mohon maaf tidak ada snack ya. Jadi Bapak Ibu bisa pesan snack masing-masing. Ya, kita akan segera mulai saja sesi yang pertama. Namun demikian perlu saya sampaikan aturan main Bapak Ibu dalam kegiatan orientasi pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon ketika nanti narasumber menyampaikan materi, memaparkan materi, Bapak Ibu dimohon untuk mute terlebih dahulu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti diperkenankan bertanya. Saya yakin ini sudah banyak sekali yang bertanya. Dan termasuk tadi Pak, saya kok tidak ada muncul, hanya muncul dasinya saja. Nah ini berlatih, Bapak Ibu nanti akan latihan semacam itu. Ya, kemudian nanti akan kami beri kesempatan dengan model Q&A ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bertanya melalui chat, silahkan ditulis ya. Kemudian kami akan memilih dua peserta yang terpilih nanti bisa bertanya langsung. Nanti akan saya hubungi secara pribadi Bapak Ibu ya, dan mungkin dapat door prize nanti semacam itu. Oke. Nah, ini kita seperti itu. Jadi nanti silakan bertanya melalui chat ya, sebutkan nama dan asal dari instansi. Begitu Bapak Ibu untuk aturan mainnya. Kemudian kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan kurikulum PPG serta bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran PPG Daljab di Universitas Negeri Semarang. Yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Mujimin SPD MSI selaku staf akademik PPG. Jadi ini Pak Mujimin, beliau adalah dosen di Bahasa Jawa dan Bapak Ibu setiap harinya nanti dalam hal ke-PPG-an itu nanti akan selalu sering bertemu dengan beliau. Monggo Pak Mujimin, mungkin cek sound dulu Pak, cek audio. Oke. Oh, sudah bisa masuk. Saya persilahkan Pak Mujimin untuk menyampaikan materi tentang kurikulum PPG nanti waktunya sekitar sampai jam 9.30. Monggo Pak Mujimin. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat unsur pimpinan yang ada yang seperti tadi selaku sekretaris lembaga, Bapak Kepala Pusat PPG dan Sertifikasi UNES, teman-teman di panitia, tidak lupa juga para koordinator bidang studi yang hadir di forum ini, dan juga para peserta yang amat berbahagia. Saya yakin kondisi yang Bapak Ibu rasakan berbeda-beda, artinya ada yang mendengar secara jelas, ada yang mendengar sayup-sayup, ada yang roaming sama sekali kan gitu ya. Nah ini bukan berarti tergantung amal ibadah, tetapi kemungkinan jaringan di tempat kita masing-masing berbeda. Ya, saya maklumi. Nah inilah ujian kita ketika kita mengikuti pembelajaran secara daring. Ibu Bapak, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dan yang paling utama bukan minimal, sehat itu masih kita sandang gitu ya, sehingga kita sempat hadir di sini, dan kami juga mendoakan semoga hingga usainya PPG ini Ibu Bapak tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa, diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Demikian juga kami mohon doa, mudah-mudahan kami yang ada di UNES yang akan membimbing Ibu Bapak, baik dari tim PPG maupun para dosen, nanti juga diberi lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita saling mendoakan yang baik gitu ya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan ini share screen. Bahwa inilah gerbang UNES yang mungkin tadi ada 10% alumni. Semoga tidak lupa bahwa dulu mungkin tidak seperti ini gerbangnya, sekarang sudah berubah gitu ya. Ya saya beri muka saja Ibu Bapak dalamnya seperti apa. Nanti bisa di browsing lah di internet di dalamnya seperti apa. Kartu mahasiswanya kan keluar. Semoga yang dari alumni ini
mengkontemplasi begitu ya, masa-masa S1 dulu, nah menghirup udara di UNES begitu, hingga sekarang masih terasa. Gitu. Dari yang di luar alumni UNES, ini kami ucapkan selamat datang. Semoga keberkahan ilmu yang akan Bapak Ibu cicipi dari UNES nanti Anda dapat disandang. Ibu Bapak, saya waktunya 30 menit, mudah-mudahan nanti cukup gitu ya. Visi UNES itu menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ketika di lembaga mana itu menggunakan kata konservasi itu sepertinya melekat pada UNES gitu ya. Sejak tahun 2010 sudah mengikrarkan untuk mendeklarasikan diri sebagai universitas berwawasan konservasi. Maksudnya tidak sebatas hayati yang dikonservasi, tetapi hal-hal yang bersifat budaya, hal-hal yang bersifat yang lain juga dikonservasi. Artinya nilai-nilai baik yang sudah tertanam sejak dulu itu akan kita munculkan kembali. Ya. Maka dalam khasanah Jawa itu sekarang ada di spirit UNES ini, mungkin yang non Jawa akan agak kesulitan gitu ya. Arum luhuring pawiyatan ing astaniro. Itu spirit UNES-nya begitu. Jadi arum luhur, arum itu harumnya, luhur ya luhur, pawiyatan itu rumah pendidikan ini ing astaniro, di tangan iro. Iro itu ya semua stakeholder, baik pimpinan, akademisi, dosen, tendik, dan juga mahasiswanya. Ibu Bapak yang kami hormati, sekilas ini tim kami, tadi Pak Agus sudah menyampaikan, saya, Pak Zainal yang nanti akan menyampaikan di bidang IT, dan Pak Iwan selaku moderator, inilah punggawa di PPG, tapi ada beberapa teman yang tidak kami masukkan di sini, saya sudah mencari fotonya gitu, jadi maka ini tim PPG, di balik layar masih banyak. Ibu Bapak, dalam PPG dalam jabatan ini, posisi Bapak Ibu sudah mengajar, ya, Ibu mengajar. Sebetulnya apa sih? Apa ada bedanya ikut PPG dan tidak? Ya, secara bentuk tidak, secara fisikal tidak. Bapak Ibu tetap sama, gitu ya. Terus PPG itu tambah ganteng ya tidak, nanti lulus PPG tambah cantik ya kemungkinan juga tidak, gitu ya. Nah, namun yang mengubah atau yang akan berubah itu adalah kewenangan. Ya, kewenangan. Maka ini ada sebutan guru profesional. Seandainya misalnya begini, selama 4 tahun itu kemudian mengajar, itu kalau belum ada PPG itu Ibu Bapak kewenangannya akan terbatas. Ya, kewenangan terbatas. Nah, kewenangan itu kewenangan apa? Satu, kewenangan membimbing. Kewenangan mengajar gitu ya, kewenangan mengevaluasi itu tidak diperoleh jika tidak mengikuti PPG atau pendidikan profesi. Nah, kalau kewenangan itu melekat, maka Ibu Bapak disebut menjadi guru profesional, ya, guru profesional. Nah, guru profesional itu karena sudah ada kewenangan yang melekat, maka diberilah hadiah namanya tunjangan. Jadi jangan dibalik bahwa guru profesional itu untuk mencari tunjangan, bukan, untuk mencari kewenangan gitu ya. Nah, kewenangan inilah yang mengakibatkan Ibu Bapak diberi tunjangan. Ya, jadi alur berpikirnya harus kita balik. Nah, ini yang dulu menggunakan sistem PLPG, sertifikasinya ya, sertifikasinya menggunakan sistem PLPG sudah berlalu dan sesuai undang-undang sejak tahun 2017 menggunakan sistem PPG. Dan pada PPG tahun ini, Ibu Bapak bebannya hanya 12 SKS. Ya, kalau tahun kemarin 24. Ya, jadi ada pengurangan ya. Namun demikian bukan berarti nanti kontennya berkurang, tidak ya, tidak. Akan kita lihat seperti ini. Nah, coba untuk memahami ini Ibu Bapak supaya nanti kalaupun ditanya kanan kiri teman sejawat atau mungkin bahkan keponakan tetangga begitu, PPG itu ada 2 kutub gitu ya, 2 jenis. Yang prajabatan
artinya belum berstatus guru dan yang dalam jabatan. Nah, atau yang sudah berstatus guru. Yang dalam jabatan ini pun datanya sudah menginduk ke data pokoknya Dikbud, Dapodik misalnya. Misalnya sudah mengajar, tetapi Dapodiknya belum mendapatkan Dapodik, maka itu dikatakan nanti bisa saja prajabatan. Nah, kalau yang prajabatan itu yang sudah berjalan ada SM3T. Ini selama 2 tahun. Bapak Ibu, peserta ini harus magang dulu di daerah 3T, terdepan, terluar begitu selama 1 tahun. Kemudian baru kembali ke LP3 atau ke LPTK mengikuti PPG selama 1 tahun lagi, 4 tahun. PPGT itu terintegrasi. Jadi lulusan SMA dari daerah terpencil, daerah tertinggal begitu terluar, mengikuti S1 di LPTK. Kemudian nanti dilanjutkan mengikuti PPG. Jadi dalam 1 kali dayung itu mendapat 2 pembelajaran, yaitu S1-nya dan profesi. Kemudian ada PPG bersubsidi. Ya, ini bersubsidi pernah kita pemerintah dari pemerintah. Dan yang sekarang mungkin sedang berjalan itu PPG mandiri. Nah, ini sekadar untuk memberikan gambaran kalau nanti Bapak Ibu bertanya atau berdiskusi atau ditanya. Nah, untuk dalam jabatan seperti yang Bapak Ibu alami sekarang ini, tahun 2018 dan 2019 atau dalam jabatan itu diawali tahun 2018, berarti ini tahun ketiga. Ibu Bapak ada perbedaan sedikit seperti yang sampaikan Bapak Kapus tadi, bahwa sekarang ini blended, kalau dulu blended learning ya, jadi percampuran antara tatap muka dan tatap maya dalam luring dan daring, maka sekarang itu 100% daring. Nah, inilah beberapa aspek harus kita perhatikan ketika daring itu, ya irama kerja, irama belajar, kemudian device atau peralatan yang digunakan, laptop ataupun ponsel, dan juga jaringan. Ini yang butuh betul-betul menjadi sarana penunjang. Nah, mengapa harus mengikuti PPG? Ibu Bapak, coba ini saya berikan gambaran seperti ini. Mungkin dulu pernah mendengar KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi dalam dunia kerja, orientasi dunia kerja itu kita dihadapkan dari 4 unsur gitu ya. Pekerjaan itu bisa dari profesi, bisa dari akademis, bisa dari otodidak, dan bisa dari industri. Nah, kita tidak bicara di 3 ini, tapi bicara di akademik. Nah, jadi maksudnya begini Bu Bapak, KKNI itu memberikan level ya, atau tingkatan 1 sampai 9. Nah, orang atau seseorang lulus SMP itu levelnya 1. Secara akademis level 1. Level 1 itu kalau bekerja itu menjadi operator. SMA juga begitu, level 2 operator. D1 itu juga 2 menjadi operator. Nah, kalau nanti D2, D3, S1 itu sudah menjadi analisis. Ya, analisis. Nah, maka Bapak Ibu itu sudah S1, bahkan ada yang S2, namun melompat. 7-nya itu belum diperoleh gitu ya, level 7-nya belum diperoleh. Jadi sudah memperoleh level 1 sampai 6 dan 8, namun 7-nya belum diperoleh. Nah, untuk itu level 7 inilah yang Bapak Ibu laksanakan melalui pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini bukan hanya guru. Pendidikan profesi ini bukan hanya guru. S1 keperawatan, ya itu lulus D4 misalkan begitu. Nanti tidak bisa langsung menjadi profesi perawat, harus mengikuti profesi keperawatan 1 atau 2 tahun sesuai dengan kurikulumnya. Dokter juga begitu, ya, insinyur juga begitu. Nah, guru mengalami hal yang sama. Maka pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak
Ada yang menambah, ada yang menyambungkan, gitu ya. Kalau yang menambah mungkin baru lulusan S1, yang menyambungkan itu adalah karena sudah S2, sehingga tujuannya ini yang diraih melalui program pendidikan profesi ini. Gitu. Nah, inilah Bapak Ibu kalau sudah di profesi, maka Bapak Ibu dikatakan ahli. Nah, di ahli. S2, S3, itu juga ahli. Nah, untuk itu ini menjadi syarat mutlak gitu ya, syarat mutlak. Karena ini menjadi kewenangan. Kalau nanti di statuskan ya begini ini. Kalau hanya S1, Bapak Ibu hanya analisis kan. Kalau di dunia pekerjaan. Nah, untuk itu silahkan ditekuni dengan baik selama hampir 3 bulan ini ya, 3 bulan ke depan, bahwa PPG ini adalah membentuk profesi. Nah, karena ini profesi, maka kurikulumnya nanti tidak mengacu pada S1 lagi gitu ya. Kurikulumnya akan khusus kan. Nah, maka kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Bapak itu seperti ini. Ini penjaringan oleh GTK sudah, pemanggilan oleh GTK sudah. Meskipun hari ini masih ada proses pemanggilan, tapi tim IT sudah berkoordinasi bahwa tetap akan dilayani. Nah, yang kita rembuk adalah bagaimana pembelajarannya. Ya, pembelajaran itu ada 3, pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan PPL. Meskipun nanti juga ada uji gitu ya. Baik, kita cermati. Ibu Bapak, kurikulum yang akan Bapak Ibu tempuh seperti ini konstruksinya ya. Posisinya seperti ini. Yang pertama, nanti Ibu Bapak memiliki beban belajar 12 SKS. 12 belajar beban SKS, 12 SKS ini adalah terdistribusi pendalaman materi pedagogik dan bidang studi. Ini kalau kami pecah, yang pedagogik itu 2 SKS, yang bidang studi 3 SKS. Nah, ini sekaligus saya kuatkan mengapa Pak Is tadi atau Pak yang membuka pimpinan menyebutkan bahwa ada 2 tipe guru yang sekarang dituntut, yaitu guru inovatif dan guru inspiratif. Nah, salah satu hal yang akan Bapak Ibu dalami yaitu nanti di materi pedagogik ini. Di materi pedagogik, Ibu Bapak seluruh prodi itu materinya sama, yaitu ada 4 modul ya. Yang pertama itu adalah dasar-dasar pendidikan, itu kita ulang lagi, ya, dikuatkan lagi pendidikan itu seperti apa. Kemudian keterampilan abad 21 itu nanti ada masuk di materi pedagogik ini. Nah, yang ketiga dan keempat inilah yang memberi ciri bagaimana PPG tahun ini berbeda, yaitu pembelajaran inovatif dan perancangan pembelajaran inovatif. Nah, saya yakin sebetulnya Ibu Bapak entah berapa persen itu sudah melakukan ya pembelajaran inovatif. Kadar keinovatifannya kemungkinan akan berbeda-beda. Nah, untuk itu nanti di kelas ini Ibu Bapak akan diajak gitu ya untuk mengeksplorasi diri, dipandu oleh para instruktur yang handal kami, bagaimana menginspirasi Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan bidangnya. Nah, kata inovatif ini tidak selalu canggih gitu ya. Maka nanti kecanggihan itu akan berderajat juga, berlevel juga. Jadi silakan nanti selama 2 SKS ini Ibu Bapak betul-betul membuka diri, membuka wawasan bahwa tuntutan kita sekarang ini adalah anak-anaknya sudah berpikir era abad 21. Jangan sampai guru-gurunya itu masih berpikir abad 20. Apalagi kalau nanti sarananya masih abad 19, itu celaka lagi kan gitu. Nah, maka ini harus kita sesuaikan. Muridnya itu sudah bertipe, bergaya, bercara berpikir itu abad 21. Untuk itu, gurunya juga harus mengikuti cara berpikir abad 21. Nah, mau tidak mau, perangkatnya juga harus mengikuti abad 21. Maka tadi ketika di polling itu, berapa yang menggunakan laptop, alhamdulillah banyak sekali ya. Ini cerita sedikit Ibu Bapak.
ketika kami memanggil PPG guru daerah khusus, ya, disuruh membawa laptop ke universitas begitu, betul-betul laptop itu baru, masih dalam bungkus plastik gitu. Nah, artinya dulu waktu di sekolah itu belum pakai laptop sama sekali, PowerPoint belum bisa. Nah, sehingga target yang akan diberikan oleh dosen itu diturunkan, ya udahlah belajar PowerPoint. Nah, ini harapannya dengan pendalaman materi ada pembelajaran inovatif ini, Ibu Bapak itu nanti tertrigger gitu ya, pantik bahwa kita mau tidak mau harus mengikuti irama belajar siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita itu sudah generasi Z yang melek, begitu melek itu sudah pegang teknologi. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya kita akan di SME gitu ya. Baik, itu kemudian materi bidang studi, mungkin nanti yang seni mengikuti. Pak, apakah seni budaya ini materinya campuran antara rupa, tari, dan musik? Kemungkinan iya, mungkin nanti diselesaikan di internal ya. Saya tidak memahami hal itu. Kemudian inilah profesi itu seperti apa, justru Bapak Ibu ada di sini, di pengembangan perangkat ini yang lebih utama. Kalau ini tadi teoretis sebagai dasar arah berpikir, maka pengembangan perangkat inilah itu unjuk kerja atau portofolio Ibu Bapak. Selama ini membuat perangkat pembelajaran ala kadarnya, sekarang tidak Ibu Bapak. Ya, tidak. Bagaimana kita merumuskan indikator harus berorientasi pada high order thinking skill, misalnya begitu. Ya. Bagaimana kita harus melakukan pembelajaran itu menggunakan TIPEC, teknologikal. Nah, ini teknologikal ini yang penting nanti. Nah, bagaimana pembelajaran itu harus menyisipkan penguatan pendidikan karakter, PPK. Nah, 3 hal itulah yang akan Ibu Bapak ramu di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Silakan nanti akan dipandu oleh instruktur-instruktur kami di masing-masing prodi akan merumuskan bagaimana perangkat pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah zamannya. Paling tidak tadi sekarang soal itu, soal tes pilihan ganda itu mengarah kepada HOTS, high order thinking skill. Nah, kalau soalnya itu sudah HOTS, tidak mungkin cara pembelajarannya tidak HOTS. Nah, maka ini harus berkorelasi. Demikian pula kalau pembelajarannya sudah HOTS, tidak mungkin kalau perencanaannya tidak HOTS. Maka ini 3 hal yang harus bersinergi. Maka kita dilatih untuk menerapkan HOTS itu mulai dari alam pikir, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Alam pikir itu dituangkan ke dalam perangkat, kemudian nanti dipraktikkan ke dalam proses pembelajaran, dan nanti akan diuji menggunakan alat-alat tes yang juga. Kalau 3 hal itu menjadi sinkron, maka Bapak Ibu mengikuti PPG itu sudah mencapai tujuan itu. Kemudian praktik lapangan atau PPL, jangan khawatir Ibu Bapak nanti PPL secara daring. Ya, kalau misalnya di sekolah mengajar daring, ya nanti PPL-nya daring dipantau dari UNES, dan nanti PPL di sekolahnya masing-masing, ya sekolahnya masing-masing. Nah, inilah gambaran kurikulum yang akan Ibu Bapak dalami selama mengikuti PPG. Kemudian Ibu Bapak, gambaran atas kurikulum itu ini seperti yang sampaikan Pak Agus tadi, ini saya copy juga. Pendalaman materi 30 hari, pengembangan perangkat. Nah, pengembangan perangkat ini supaya nanti tidak miss antara teori di perkuliahan dan praktik di lapangan, maka ini ada review. Review ini kami menghadirkan guru-guru senior yang sudah guru inilah yang sudah kami pilih mumpuni gitu ya, untuk ikut melihat seperti apa perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Nah, maka ada namanya review.
review inilah yang bisa untuk memberikan masukan, saran atas produk Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi ada uji komprehensif, ya uji komprehensif selama 3 hari, 2 hari yang utama, 1 hari untuk susulan, baru nanti masuk ke PPL. Nah, PPL juga begitu, tidak dilepas begitu saja, tetapi ada peran dosen dan guru pamong. Nah, perannya apa? PPL 1 dilaksanakan, kemudian nanti direview apakah selama PPL 1 sudah menerapkan perangkat-perangkat yang disusun sebelumnya. Nah, kalau belum nanti kita ingatkan, kalau belum kita diskusikan yang mana yang sulit kan gitu. Soalnya kadang-kadang yang direncanakan juga akan berbeda dengan yang di lapangan. Nah, selanjutnya nanti PPL 2 harapannya PPL 2 ini lebih baik dari PPL 1 karena sudah ada review. Ya, sudah direview, artinya sudah dilihat bersama, dicermati bersama. Nah, meskipun demikian nanti ada review lagi. Nah, harapannya review kedua ini Ibu Bapak sudah meminimalkan hal-hal yang kurang optimal, kesalahan atau 3 tuntutan tadi seharusnya sudah muncul semua kan. Nah, baru nanti setelah PPL selesai Ibu Bapak akan mengikuti UKM PPG. UKM itu terdiri atas uji kinerja. Uji kinerja itu apa? Uji kinerja itu adalah praktik mengajar dinilai. Jadi PPL yang dinilai gitu aja. 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Ya, 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Hanya jamnya nanti apakah ada perubahan kita belum tahu. Tapi kalau tahun lalu memang hanya 1 pertemuan, tidak bisa diulang. Dan itulah nanti dipersiapkan dengan baik. Yang terakhir adalah ini UP 2 hari. Nah, untuk UP Ibu Bapak bagaimana caranya? Secara teknis memang belum dirembuk oleh GTK, tapi ada gambaran umum begini. Ibu Bapak nanti tetap datang ke LPTK. Ya, datang ke LPTK. Tentu saja bukan LPTK tempat PPG, tidak harus LPTK tempat PPG. Ibu Bapak bisa datang mendaftar di LPTK terdekat. Ya, LPTK terdekat. Nah, kalau dekatnya dengan Universitas Negeri Makassar ya nanti UP-nya di sana. Kalau dekatnya dengan Universitas Syah Kuala di Aceh ya di sana nanti UP-nya. Jadi tidak harus ke UNES meskipun PPG-nya di UNES. Nah, demikian pula yang di Jogja misalnya, kalau dekat dengan UNJ, nah ikut saja UNJ kan begitu. Dan seterusnya ya. Namun kalau di satu kota itu ada 2 ya silakan pilih gitu aja. Nah, demikian Bapak Ibu, ini yang kalendernya sudah ada tadi sampaikan Pak Agus. Maka tolong selama 4 September sampai 20 Desember itu porsi pikir, tenaga dan mungkin juga biaya itu diarahkan ke sini dulu lah ke PPG gitu ya. Minta izin istri atau suami, pimpinan kalau itu di sekolah bahwa waktu 3 bulan ini saya gunakan untuk pendadaran gitu ya, untuk menyelesaikan tugas sebagai guru profesional. Nah, Ibu Bapak, kemudian sistem penilaian di di PPG begini. Di setiap modul nanti ada penilaian. Tolong dikerjakan ya. Karena penilaian menjadi akumulasi. Di setiap modul itu ada pendalaman materi, ada penilaiannya. Di perangkat pengembangan perangkat ada penilaiannya, PPL ada penilaiannya. Nanti uji komprehensif juga begitu ya. Kemudian baru penilaian di UP dan UKIN. Inilah bentuk-bentuk penilaian. Jadi Bapak Ibu tidak langsung mengarah ke uji kinerja maupun uji pengetahuan saja, enggak, tapi harus berjenjang. 1 modul dinilai, 1 modul dinilai gitu ya. Sampai nanti berakhir. Nah, dan yang terakhir ini dari saya. Silakan nanti juga aktif untuk menanyakan sesuatu hal yang belum terjawab itu atau belum paham. Ini mungkin laman atau LMS yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Zainal, mungkin juga Pak Andi. Namun demikian, nanti Ibu Bapak baru akan dikenalkan secara satu arah. Maksudnya satu arah begini.
tahap 4 ini tahap agak khusus, waktunya begitu mepet begitu ya, sehingga kami dari tim PPG belum sempat memploting atau memang belum final, data itu belum final, maka belum kami plotting ke kelas. Dosen belum juga kami plotting ke kelas. Untuk itu jika nanti ada kendala, "Loh Pak, saya kok belum bisa masuk," misalnya begitu, karena belum di-plotting kelasnya. Ini mohon maklum dulu. Jadi nanti kemungkinan Ibu Bapak hanya akan melihat dan mendengarkan melalui melalui layar ini gitu, bagaimana penjelasannya gitu ya. Nah, paling tidak nanti diperkenalkan mukanya open face-nya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu login menggunakan SIM PKB. Pak, akunnya pakai apa? Yang akun dari SIM PKB yang tahun 2015 sudah diberikan. Begitu kira-kira Ibu Bapak sekilas penjelasan tentang kurikulum. Terima kasih, doa kami semoga sukses, nanti pulang atau kembali ke masing-masing organisasi, lembaga, keluarga itu sudah membawa predikat guru profesional. Demikian Pak Iwan selaku moderator kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mujimin yang sudah memberikan gambaran terkait bagaimana kurikulum PPG Daljab tahap 4 di Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya ini saya juga sudah membaca chat, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, termasuk ada pertanyaan yang sifatnya pribadi, ya. Bagaimana kalau saya mendesak, ya, ada kegiatan dan lain sebagainya, mungkin mendesak pada waktu itu saya hamil, ya, misalnya 9 bulan, apakah saya juga harus mengikuti PPG, ya, sesuai dengan jadwal atau bagaimana, gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, dan ada juga pertanyaan yang terkait juga dengan pelaksanaan seperti PPL dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ada 3 peserta yang nanti bisa saya berikan kesempatan langsung, ya, sambil mungkin perkenalan, karena ada dari beberapa juga berasal dari Lampung, ada yang juga dari luar Jawa, Bapak Ibu semuanya. Untuk kesempatan pertama, Bapak Ibu silakan untuk Ibu Bekti Setia, ya, dari Ibu Bekti. Monggo Ibu Bekti mungkin bisa dibuka mute-nya. Bu Bekti, sebentar. Bu Bekti ada, Bu Bekti dari Prodi, sebentar. Bekti Sekti Wardani dari Prodi Sendra Tasik, ya. Monggo silakan bisa dibuka mute-nya. Silakan, Bu. Atau mungkin mohon bantuan Pak Zainal mungkin bisa membukakan atas nama Bu Bakti, ya, Bakti Setia. Bu Bakti Setia dari Kabupaten Malang. Bu Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari saya, kira-kira